Hari Sabat itu untuk Yahudi. Saya tanya, yang pertama yang Anda taati dari hukum Taurat itu apa? Sebut satu, Pak. Pengikut hukum Taurat tapi dia nggak hafal apa yang dia ikuti. Ayo, Pak, sebut salah satu, Pak. Baru buka Google dia. Baru buka Google Bang Juma, Ten Commandment dia buka, Keluaran 20. Masa 10 perintah Allah nggak hafal ya dia ya? Jangan ada padamu ilah-ilah lain, gitu ya. Gitu ya. Jangan membunuh. Kuduskanlah hari Sabat. Lu siapa lu? Malu Yudaisme, bersabat ria. Kelamaan Bang Juma, terusin Bang Juma dulu. Bang Juma yang ngomong, tuh kelamaan dia. Oke, baik. Ya. Jadi kalau Anda ingin mengatakan, ya silakan, silakan. Sahabat, ini panjang ini saya mau jelaskan ini loh. Gini aja, Satu aja, panjang, Pak. satu aja, satu saya minta. Iya. Oke, di sini di Quran dikatakan. Kok kalau Quran? Pak, sebutkan satu. Pak, dengerin pertanyaannya Pak Angel. Saya luruskan, nggak bisa. Kalau saya ada moderator nggak bisa. Sebutkan salah satu perintah hukum Taurat yang Anda lakukan. Satu aja. Kenapa lu ke Al-Quran? Emang lu Muslim? Tuh kan. Di sini lu nggak bisa bebas bicara ya. Harus sesuai dengan topik. Dia nggak bisa jawab Bang Juma, gimana tuh? Iya, jadi kalau Anda mau mengotori mulut Anda, silakan aja Anda mengatakan Anda mentaati hukum Taurat. Dari hukum Taurat pertama aja, Enggak. jangan Keluaran ada. 20 ayat 8 saya ikuti loh. Saya Iya, jalani apa loh. itu? Apa itu? Coba Anda bacakan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Gimana? Hari Sabat itu dikuduskan untuk siapa? Untuk seluruh umat manusia loh. Nenek mau Bisa kiper. minta Pak Juma. bisa minta dalilnya, Bung? Berarti dia mengingkari Paulusnya, rasulnya. Bentar dulu. Pak Paulus juga menyucikan hari Bukan, Sabat. itu makanya ditanggapi Bagaimana? kan. Begini Bang Angel, mana dalilnya, mana perintahnya hari Sabat itu untuk seluruh manusia, mana? Itu maksudnya Pak. Bro, sabar, Ada nggak? sabar. Kalau ada Pak, saya traktir minum kopi 7 hari 7 malam. Anak manusia bukan untuk atas hari Sabat. Itu aja. Itu Yesus. Yesus itu Pak. Iya. Kan kamu kan kalian kan ini hari Sabat untuk orang Yahudi loh. Nggak ada hari Sabat untuk orang Yahudi hari Sabat. Anak manusia atas hari Sabat. Itunya. Apa hubungannya dengan Anda? Loh, kan semua untuk hari Sabat itu kan untuk manusia semua, Bro. Di mana Ciptaan dalilnya? Tuhan, Bro. Jangan begini. Saudara. Kalau gini. Di Gunung Torsina, Gunung Torsina lagi kan. Anda kalau mengambil hak begini. Bro. Bang Handi, kalau ada orang mengambil milik orang itu apa namanya? Nyolong. Anda merasa benar? Tunggu. Anda merasa benar dengan melaksanakan Sabat padahal itu bukan milik Anda. Jadi milik siapa, Bro? Ya, milik Mati, Israel, Bro. Bani Israel. Itu. Bro, di surga pun, di surga. Nanti kita Surga, melakukan surga hari Sabat lagi. juga, Bro. Itu materi Allah itu, Bro. Nggak boleh Materi lagi. dihilangkan, Ini Bro. bos kirim surat. Bawa Allah lagi. Bro, Iya. dengerin dulu. Kalian Dengerin, saya kembalikan ke Lihat, topik. lihat. Saya kembalikan Di ke surat topik. Saya kembalikan ke topik. Ayat 54. Dengerin, di saya surat kembalikan 10 ke ayat topik 3. biar nggak muter. Ini Bang Juma mau sholat maghrib. Dengerin dulu. Apa yang Anda lakukan di saat hari Sabat? Silakan. Iya, berhenti total beraktivitas, Bro. Oke. Ada perintahnya untuk Anda? Ya itu kan untuk semua manusia, Bro. Di mana dalilnya? Jangan Anda mengambil hak orang tanpa izin yang punya. Mana dalilnya? Ya ilah. Loh. Kamu cuma hanya Saya cuma minta emang cuma dalil. hanya Yahudi.
Saya cuma minta. Dia aja yang menyucikan hari Sabat. Iya, Kami memang menyucikan hari Sabat juga. urusan Anda itu, urusan Anda. Yang saya minta dalil pembenarannya hari Sabat untuk Anda itu di mana? Di mana dalilnya? Bro, di penciptaan, bro. Nggak usah Allah mana-mana. berhenti Dalil, menciptakan, bro. Kalau kita mau mengikuti Allah, ikuti Aduh, perintahnya. kesasar, Ini. kesasar. Anda Saya permudah. kesasar. Angel, saya permudah, Angel. Saya permudah, dengerin. Dengerin. Usah permudah. Dengerin, saya permudah. Dengerin. Apakah Yudaisme kalau hari Sabat itu pergi gereja atau tidak? Kalau Yahudi, kami kan gini. Lukas Jawab 4 saja, ayat budak. 16. Pergi atau Lukas tidak? 4 ayat 16. Dulu, diam dulu kau. Lukas 4 ayat 16. Kenapa ya. Lukas lu bawa ke Yahudi? Lukas sebagai Yahudi. Pada hari Sabat, masuk ke rumah-rumah ibadat, ya. Itu Yesus. Itu Yesus karena dia orang Yahudi. Gini, Apa? saudara. Mengikuti Saudara Angel. apa yang diperintahkan oleh Yesus. Saudara Angel, dengarkan saya. Ah, Di dalam kitabnya orang Yahudi, Bung, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Saya ulang. iya. Di sini Tuhan mengangkat perjanjian baru dengan kaum siapa? Yehuda dan Israel. Betul? Di berapa? Ayat berapa itu? Di mana tertulis? Baru mau naik. Yeremia 31. Di mana? Yeremia 31, anak murid. Silakan. Yeremia 31 ya. Terus? Ya, Tuhan Rupanya, bro. Perjanjian itu apa? Apakah itu Lah yang perjanjian? dibahas. Aduh. Kayak pipo kedua ini nih. memang susah karena kamu beragama dari hasil curian. Susah memang. Hasil curian. Karena Nah, ini ini loh. hukum-hukum, ini saudaraku, ini hukum-hukum untuk Bani Israel dan Bani Yehuda. Anda bukan Bani Israel, Anda bukan Bani Yehuda. Kenapa ambil hukum-hukumnya orang? Hari Sabat seperti apa yang dikatakan di surah 4 ayat 47. Kalian Nggak usah ke Al-Quran lu, nggak usah. Kalian melanggar Sabat, kalian dikutuk. Mau nggak kalian dikutuk? Itu orang Yahudi. Ya Allah, wala quwata Ya illa billah. Allah. Gini aja. Saya tanya, Anda orang Yahudi atau orang Israel Anda itu? Hah? Anda orang Yahudi atau orang Israel? Bro, hari Sabat untuk seluruh umat manusia. Hey, dengarkan saya, Bung. Jangan Anda gila sendiri. Demikianlah firman Tuhan akan mengadakan Ketika kaum muslim memiliki kesempatan untuk mendengar Aduh, keyakinan. ngomong terus dia nih. Kagak ilmu. Gimana? Jangan. Mau saya lanjut atau gimana? Jangan beragama dari hasil curian, tidak bagus. Loh, Karena segala sesuatu yang dicuri itu apapun narasinya tetap aja jelek. Bro, kalau tidak ada perintah Tuhan, Saya kasih pertanyaan sederhana saja, lu nggak melakukan jawab. dosa, bro. Kalau ada perintah Tuhan itu kita takut. Kembali ke Sabat. Saya kasih sederhana, diam dulu. Itulah yang Diam. diperintahkan Tuhan kepada kita. Udah, itu hasil curian diam. Anda. Sekarang gini. Ah. Sekarang gini, Angel, dengerin. curian. Angel, dengerin. Ayat 16 itu. Apa perbedaan persamaan Sabat Yahudi dengan Sabat Kristen? Kau bisa jelaskan? Jelaskan. Tata ibadah aja yang berbeda, bro. Bro, Berbeda. Udah nyolong berbeda pula lagi. tidak bisa masak. Tata ibadah aja yang berbeda. Kami tidak bisa masak, baik. tidak bisa lakukan Apakah apa-apa. Sabat Yahudi? Apakah Yahudi kalau Sabat pergi ke gereja? Itu terserah mereka. Loh. Bro, Terserah mereka. Gini aja, bro. Kalau kita mau nyucikan Sabat pun bisa, ke taman pun bisa, ke apa pun bisa, ke alam bisa. Apa harus di gereja? Itu kan bangunan. Oke. Kalau bangunan itu rusak atau Sabat rubuh, kok di gereja. loh, Apakah dengerin, apakah sinagog dan gereja sama atau beda? Sinagog dan gereja. apa? Sinagog dan gereja sama nggak? Itu kan tempat, Beda. bro. Tempat, bro.
Saya nggak nak, ya tempat Beda. lah. Masa lu pikir laut? Ya iyalah, terus apa lagi maksudnya? Goblok lu. Bro, hati-hati lah. Belum, Aku udah menyampaikan dari jawaban kalian ya aku terima ya, yang mengenai aku tanya-tanya itu. Enggak, Tapi ini dulu hati-hati. selesaiin dulu ini sebelum Bang Juma ini. Kalau kalian Apakah melanggar sinagog? akan dikutuk. Apakah sinagog dan gereja itu beda atau sama? Apa, bro? Ngomong lu nggak bisa diskusi nih. Beda. Kalau Kalian udah beda dikutuk berarti untuk kamu terlalu, bro. nyolong punya Beda. orang lu. Takut loh. Saya takut. Bukan saya yang menyumpai kalian, tapi Quran kalian yang menyumpai kalian sendiri. Ya, oke. Apa sih Yang ngomong disumpah apa sih? itu orang Israel. Makasih ya, makasih. Kecap yang dikutuki itu orang Israel. Kalian Jadi itu, jangan bro. membuta babi, jangan mentah-mentah makan babi semuanya dihantam membabi buta. Kasihan kalian. Bahlul. Yes, oke. Dah. Ayo, Susah lu selamat diskusi lo. sore semuanya. Terima kasih atas jawabannya ya. Nggak usah terima kasih, orang lu nggak ada ilmu. Karena jawabannya ya. Dia bersahabat, banyak dia itulah. pakai hukum Taurat. Memang ada hukum Taurat, bunyinya hukum Taurat untuk seluruh umat manusia. Kagak ada, bro. Hukum Taurat itu bukan untuk seluruh umat manusia. Oke, dadah. Berhenti menuhankan anak orang, Pak. Berhenti. Kabur langsung. Jadi gini, silakan Bang Juma, masih ada waktu sebelum sholat maghrib, Bang Juma. Silakan diterangin dulu. Emang Taurat itu untuk seluruh umat manusia gitu? Memang ada. Silakan. Al-Araf ayat 145 ya teman-teman muslim agar dicatat ini. Al-Araf ayat 145, hukum Taurat itu untuk kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Nah, kita udah ngerti kan kalau kaumnya Nabi Musa berarti bukan Kristen. Kemudian Mazmur 147 ya. Data 10, 11 dan seterusnya. Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Ulangan 6, Meliaki 4 nomor 4. Dan kalau kita lihat dalam Yeremia 31 hanya untuk kaum Israel dan Yehuda. Nomor 36-nya dikatakan bahwasanya sesungguhnya seperti ketetapan-ketetapan ini tidak akan beralih dari hadapanku, demikian juga firman Tuhan, demikian juga keturunan Israel tidak akan beralih dan tidak akan berhenti. Itu jelas itu. Jadi hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel saja. Kalau ada yang mengklaim berarti dia adalah serigala nyamar domba. Itu terjawab itu. Al-Quran surah Al-Araf ayat 145 untuk Bani Israel saja. Seperti itu. Jadi yang tadi ini nyamar-nyamar aja gitu. Betul sekali. Wa ma katabna lahu fil au itu dan seterusnya ya. Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada Ya, serulah kepada kaummu gitu ya. Segala Ada sesuatu. perintahnya kan itu. Ya, sebagai pelajaran penjelasan bagi segala sesuatu. Berpeganglah dengan teguh dan suruhlah kaummu berpegang kepada perintahnya dengan sebaik-baiknya. Jadi Taurat untuk kaum Nabi Musa. Betul Bang. Masa Oh, ya dong. Oke. Mau azan di sini Bang Handi, silakan dilanjut. Ya, jadi saya resume ya tadi ini orang ini bertanya terus, giliran dikonfirmasi kembali, ternyata dia nggak bisa apa-apa juga. Bible dia nggak paham, Efesus 2:15 dia nggak paham, dia mengaku Advent, dia bersabat. Ternyata sahabat Advent yang ada di luar Israel itu berbeda dengan sahabat Yahudi. Sahabat Yahudi itu tidak akan pernah ke gereja, tapi sahabat Yahudi itu berhenti segala pekerjaan mulai dari Jumat petang sampai kembali lagi Sabtu petang. Mereka tidak boleh beraktivitas. Ini sahabat ini sangat-sangat riskan untuk dilanggar. Kenapa? Berhenti total, nggak boleh nyalakan api, nggak boleh memasak, nggak boleh beraktivitas yang menguntungkan, nggak boleh berbisnis. Kecuali, ada kecualinya, mengobati orang sakit seperti profesi dokter, ada yang mau melahirkan, dan seterusnya itu masih bisa. Yesua Amasiah sendiri itu diberi diskresi dalam hal melanggar sabat karena dia di hari sabat itu dia memetik gandum karena ada yang ingin dicapai di sana. It's okay, nggak apa-apa. Nabi Isa alaihissalam seorang nabi, dia bisa diberi diskresi merubah syariat itu, dia seorang utusan Tuhan dan dibenarkan oleh sang pencipta yang mengutus dia. Maghrib di sana Bang, sini belum. Siapa sih?
Terus selanjutnya saya resume dulu tadi penjelasan Bang Juma sama dia gitu loh ya. Terus kedua adalah Kristen yang ada di Indonesia yang mengaku Advent bersahabat ini gitu sangat jauh berbeda apa yang dilakukan dengan sahabat yang sebenarnya sahabat. Seperti Ibu Darni dan seterusnya itu ya. Itu kalau mereka sahabat itu dia ke gereja. Kalau Shalom. dia sesuai konsisten Assalamualaikum. dengan sahabatnya Yahudi gitu, dia harus pergi ke sinagog. Karena sumber sahabat itu sebagaimana yang diterangkan di Ten Commandment itu, kuduskanlah hari Sabat. Bagaimana cara menguduskannya? Anda boleh membaca cara-cara Sabat itu seperti Yudaisme. Nah, kalau di luar Yudaisme ada yang bersabat, ini apa namanya? Kalau nggak membonceng disalahgunakan tradisi Sabat itu. Kalau nggak gitu ya? Bonceng disalahgunakan. Aduh. Kalau nggak gitu ya? Bonceng disalahgunakan. Apa ini? Gini. Ini resumen kesimpulan gitu ya. Bahwa teman-teman yang bersahabat, ya bersahabatlah. Tapi jangan jadi Kristen kalau bersahabat. Ya, jangan jadi Kristen. Anda harus mengklaim diri Anda itu sebagai Yahudi. Sahabat itu untuk Yahudi, bukan untuk siapa-siapa. Gitu ya. Nah, untuk teman-teman kita Advent ini, Advent munculnya dari mana sih? Advent itu muncul bukan dari lahirnya Yesus, tapi dari Amerika Serikat. Advent itu. Ya, saya nggak usah menyebutkan namanya siapa. Jadi Advent itu bukan bersumber dari tempat atau pengajaran Yesus, tapi seorang yang berasal dari Amerika Serikat kalau nggak salah. Inilah yang mengklaim pertama kali sahabat sampai masuk ke Indonesia. Gitu ya. Jadi sahabat yang Anda lakukan teman-teman Advent kayak tadi ini itu pelanggaran total sebagaimana liturgi atau kebiasaan yang dilakukan Yahudi dalam bersabat. Sabat itu ke sinagog beribadah, bukan ke gereja, gitu ya. Terus kemudian silent segala aktivitas itu, kecuali dalam hal emergensi menolong orang. Untuk bisnis nggak boleh, masak pun nggak boleh ada api dalam rumah. Apakah Anda sanggup? Alhamdulillah ada datangnya Nabi Muhammad SAW, turunnya Islam, ada Al-Quran itu ya, menghalalkan sebagian yang pernah diharamkan. Kenapa? Karena perkembangan zaman. Siapa yang bisa bersahabat sekarang? Tak traktir dia. Indomie 7 hari 7 malam. Kalau ada yang bisa sahabat secara konsisten. Pertama, dia sendiri bukan pelaku sahabat. Kedua, bukan sahabat buat dia gitu loh. Sahabat itu berat gitu ya. Ya orang tadi ini memang ya cenderung asal ngomong saja. Dikasih data, dia bantah dengan sendirinya bahwa hukum Taurat itu bukan untuk seluruh umat manusia. Hukum Taurat yang diberikan, wahyu diberikan kepada Nabi Musa, kepada kaumnya Nabi Musa. Siapa itu? Bani Israel. Bukan seluruh dunia. Kalau ada yang bisa menunjukkan hukum Taurat untuk seluruh dunia, hari ini juga saya traktir dia makan 7 hari 7 malam. Oke, saya akan bantah brother itu. Ya, silakan bantah Bang. Oke, shalom. Assalamualaikum. Salam. Jadi tentang sabat itu untuk manusia, untuk semua manusia, bukan hanya untuk orang Israel. Karena di dalam Kejadian pasal 2 itu sudah dikatakan juga itu, ya. Jadi sebelum orang Israel ada itu sudah ada itu hukum itu. Ya, jadi hukum itu sebetulnya bacakan, Bang. bukan untuk manusia. Bacakan dulu Bang. Bacakan sabat untuk seluruh umat manusia di mana Bang? Markus pasal 2 ayat 20 Loh, kok Markus dan kok 28. sabat kok Markus? Yesus juga pemelihara sabat. Apa hubungannya Markus dengan sabat coy? Ada aja Bapak ini. Makanya Anda harus perhatikan. Hubungannya Yesus. Hubungannya ya Yesus. Okay. Yesus memelihara hari Sabat, itu sebabnya dituliskan juga dalam Matius dan juga Markus. Ada nggak perintah Yesus mengatakan, hai Kristen, bersabatlah kau? Ada? Oh, tidak ada. Allah juga tidak mengatakan hai Muslim atau hai Kristen, bersabatlah kamu. Tetapi Memang kami nggak bersabat. Manusia. Kami umat Islam tidak bersabat. Tapi Siapa bilang manusia. bersabat? Allah Abraham memerintahkan untuk bersabat. Ingat dan Ya mana tuliskan hari datanya Sabat. diperintahkan bersabat? Mana datanya? Keluaran 20 ayat 8.
Baca coba. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ya untuk siapa? Semua manusia. Dia nggak ada di situ untuk seluruh manusia. Di situ tidak dikatakan oh hanya untuk orang Israel. Coba Oke, Anda baca. baik. Nabi Musa diutus untuk siapa? Untuk orang Israel. Oke. Taurat untuk apa? Untuk siapa? Untuk semua manusia. Mana datanya Taurat untuk manusia, seluruh manusia? Ini Markus Kok pasal Matius? 2 ayat 27. Emang Bapak. Matius Taurat? Matius 2 ayat 27. Mana Hari datanya Sabat Taurat dibuat untuk dan seluruh- diadakan Wait. untuk manusia. Mana Dan Yesus datanya? adalah Tuhan atas hari Sabat. Bro, mana datanya Taurat untuk seluruh manusia mana? Hukum itu Anda paham hukum tidak? Saya paham. Hukum, Ah, hukum oke. itu ketentuan yang harus dilakukan. Coba Bapak baca Efesus 2 nomor 15, Pak. Pengkhotbah 12, 13, atau 14. Enggak Ayat usah, kata dan coba segala yang Bapak. didengarnya ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah Gini, pada gini. perintah-perintahnya. Apa itu Gini, Bang. perintah-perintahnya? Bang, dengerin Salah dulu, Bang. satunya hukum Taurat. Ya, dengerin dulu, Bang. Apakah hukum Taurat masih berlaku untuk Anda? Berlaku. Oke, baca kalau Efesus 2:15 boleh Anda baca di sana? Oke, saya sudah tahu itu. Nggak, apa maksudnya? Saya tahu. Apa maksudnya? Jadi yang dimaksudkan oleh Paulus itu yaitu hukum upacara. Karena di dalam buku Tidak ada Roma upacara pasal- di sini, Bro. Roma Anda ngarang-ngarang. Roma di sini pasal saya bacain. 3 ayat 31 berarti. Saya bacakan dulu. Tidak ada Oke, kau silakan upacara seremonial, sipil, nggak ada. Iya, Saya silakan bacakan ya. baca. Saya bacakan nih. Silakan nanti Anda gamparin sendiri datanya ya. Ya. Silakan. Sebab Oke, baca, dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Bang, saya mau nanya apa arti kata segala? Oke, ini jawabannya. Roma 3 ayat 31. Apa arti kata segala dulu saya tanya? Segala ketetapan. Ya, ketetapan tentang di sana juga bisa menyangkut hukum upacara. Ya. Jadi di Apa sana arti juga bisa kata menyangkut- segala? Ya, itu menyangkut juga hukum upacara. Itu Nggak sebabnya ada saya upacara juga di sini, membantah. no, upacara 17 Itu masih sebabnya lama. Saya Agustusan membantah masih dengan lama. Roma pasal 3, 31. Kenapa Jika lu ke demikian, Roma? adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi saya mau jelaskan yang dimaksudkan oleh Paulus yaitu hukum upacara. Itu sebabnya orang Israel tidak lagi melakukan pengorbanan kambing domba sebagai pengampunan dosa. Aduh, Karena kemana-mana. itu dengan matinya Yesus sudah dibatalkan. Tetapi hukum moral itu kekal. Makanya Bang, di dalam dengerin dulu, Roma 3 Bang. ayat 31 dikatakan. Woi, gantian dulu jika bicara. demikian, Efesus adakah 2 kami nomor membatalkan 15 iman? itu Sama sekali tidak. tertulis di Sebaliknya sana kami segala perintah dan ketentuan. Coba jelaskan pakai otak, ya jangan pakai dengkul. Apa maksud segala perintah dan ketentuan dibatalkan? Apa maksudnya itu? Ini bahasa Indonesia lu lawan. Artinya apa di sini, Bro? Segala perintah dan ketentuan hukum Taurat dibatalkan. Artinya hukum Taurat itu batal dengan matinya Yesus. Lu jangan bagi-bagi lagi. Hukum sipil, hukum upacara, dan seterusnya. Nggak ada bagi-bagi, segala itu tanpa kecuali. Segala itu tanpa kecuali. Semua dibatalkan dengan matinya Yesus. Itu loh, makanya data jangan dilawan. Tulisan data jangan dilawan. Makanya hukum Taurat itu bukan buat Anda. Untuk Bani Israel, coy. Paham? 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 Ya kalau udah paham, diem. Oke? Nggak usah lu bagi-bagi tuh hukum Taurat. Nggak ada urusan itu lo bagi-bagi. Udah jelas segala perintah dan ketentuan. Upacara lagi. Lu upacara 17-an masih lama. Aduh loh. Kami lebih paham dari Anda. Jadi Anda jangan menafsirkan sekenaan hati Anda sendiri. Karena dalam Roma 3 ayat 31 jelas, brother. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. baik. Sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi yang dimaksud oleh Paulus yaitu hukum upacara. Itu sebabnya orang Israel tidak pernah lagi mengorbankan Upacara apa, kambing Pak? domba. Upacara apa, Pak? Upacara pengorbanan. Upacara apa itu? pengorbanan kambing. Oke. Dulu ya, oke ya. Sebenarnya itu hukum Taurat itu upacara pengorbanan hewan atau upacara pengorbanan manusia? Hukum upacara pengorbanan hewan. Oke. Kenapa kamu mengatakan
matinya Yesus itu adalah menebus dosa kamu. Mana yang benar nih? Upacara mematikan orang atau mematikan hewan? Yang mana yang benar? Yang benar adalah kematian Yesus karena sudah digenapi Oke, ketika baik. Yesus datang ke Di dunia. mana ada perintah di Taurat mematikan anak orang menebus dosa? Di mana? Tidak ada perintah di Taurat. Tidak ada Kalau perintah di begitu Taurat. perintah dari siapa mematikan anak orang? Yesus sendiri yang mengatakan dia mengorbankan nyawanya. Sebelum Berarti dia Yesus bunuh diri. korban, menjadi Berarti korban, Yesus bunuh diri. Dia telah apa? Mengorbankan nyawanya. Berarti Dia Yesus telah bunuh diri. mengorbankannya. Yesus Dia bunuh tidak diri. bunuh diri, tetapi dia menyerahkan nyawanya. Oke, baik. Siapa yang menghendaki Yesus mati di tiang salib? Bapaknya yang di surga pastinya. Ya. Apakah Bapaknya di surga ada perintahnya bahwa nanti anak saya di bumi dibunuh untuk menebus dosa? Ada? Yohanes 3 ayat 16. Oke, Yohanes 3 ayat 16. Kasih Allah akan dunia ini sehingga Oke, ia baik. telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya Oke, setiap orang baik. yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan Baik. beroleh yang hidup kekal. Oke, Itulah lebih kehendak efisien mana? Dengerin Pak, lebih efisien mana? Upacara penebusan dosa dengan binatang atau upacara menebus dosa mematikan anak orang? Lebih efisien mana? Kita tidak bisa mengatur Allah. Ya, kita tidak bisa. Itu kan kehendak Ini Allah. terjadi, budak. Memangnya Anda Ini mengatur terjadi kau Allah. atur-atur Memangnya pula Anda kau ngomong mengatur atur-atur Allah. gitu loh. Memangnya Anda mau mengatur Allah? Itu kan kehendak Allah. Kan tadi Anda saya ikuti selera Anda tadi mengenai upacara. Iya, tetapi itu kan kehendak Allah. Memangnya Anda mau mengatur Allah? Kubantu. Ya? Lebih efisien inilah, lebih efisien satu manusia lah daripada domba. Mau berapa banyak domba? Wah, nggak jelas nih Bang Andi. Domba. Memangnya Anda mau mengatur Allah? Tidak ada yang bisa mengatur Allah. Itu kehendak Allah. Oke. Itu sebabnya apa Kembali ke yang dilakukan topik. oleh Yesus Oke, itu Pak. adalah kehendak Oke, baik. Bapaknya di surga. Oke. Tapi Saya tunggu kembalikan dulu. dulu. Saya kembalikan dulu ke sahabat. Bang Andi, masalah mengatur Allah tadi dia bilang nggak ada yang bisa mengatur Allah. Sedangkan Yohanes 3 itu dibuat setelah Yesus disalib atau sebelum? Dibuat setelah lah. Setelah atau sebelum? Setelah. Setelah kan? Kalau gitu apa benar itu? Takutnya gini, contoh Bang Handi nih ya. Bang Handi masuk rumah sakit nih. Ya, dia terus hari ini keluar. Besoknya dia bacot-bacot sama orang. Saya masuk rumah sakit itu demi melindungi Bang Zuma gitu. Kemarin tuh Bang Zuma mau ditikam sama Oten. Jadi saya lindungi. Padahal Bang Handi masuk rumah sakit gara-gara salah makan. Tapi supaya kelihatannya pahlawan, dikaranglah cerita sama Bang Handi. Dia masuk rumah sakit demi melindungi Bang Zuma. Takutnya kejadiannya sama gitu. Udah kejadian baru ditulis kisahnya. Padahal sebelumnya nggak pernah Allah itu mengatakan akan mengorbankan anaknya demi menebus dosa manusia, Bang. Coba direnungkan baik-baik. Karena Yohanes itu telat keterangannya, Bang. Segala sesuatu yang dituliskan oleh Yohanes tentunya itu menurut ilham Allah. Saat kejadian Yohanes ada nggak di TKP, Bang? Itu semua Saya adalah tanya lagi ilham nanti. Allah. Ya sama kalau Anda juga bertanya kepada saya tentang Al-Quran Anda kan Nggak gini, pasti Pak, mengerti pengikut bahwa itu jalan. adalah ilham Allah. Pak, saat kejadian itu Yohanes ada di TKP nggak? Saya tidak bisa memastikan apakah itu dia ada di TKP atau tidak. Tidak ada, Pak. Semua murid melarikan diri, Pak. Tetapi ketika penyaliban, Ibu Yesus juga menyaksikan. Coba dibaca di Ini nggak Yohanes. ngomongin Ibu Yesus, kita omongin Yohanes yang menulis data Anda ini. Gimana sih Anda ini? Yohanes itu tidak ada di TKP waktu kejadian, dia melarikan diri. Pertanyaannya, Yohanes mendapat informasi dari mana menulis? Jawab. Saksi-saksinya ada, brother. Siapa saksi yang ditanya? Salah satunya ibunya Yesus. Murid-muridnya yang lain juga, walaupun mereka melarikan diri. Kalau melarikan diri, apakah dia melihat? Ibunya Yesus dekat. Saya tanya dulu. Kalau melarikan diri, apakah mereka menyaksikan? Mereka tidak menyaksikan, tetapi Oke, salah baik. satunya Ibu Yesus menyaksikan. Artinya Itu sudah cukup. adalah, oke dengerin sudah dulu. cukup. Dengerin. Itu sudah cukup. Kalau mereka tidak menyaksikan, artinya dia mengadakan penyelidikan untuk mengetahui peristiwa itu, betul? Sebentar, saya sebentar. mengatakan bahwa salah satu saksi mata adalah Ibu Yohanes. Iya, Bukankah itu paham. bukan Dengerin cukup dulu. saksi? Ya.
Kalau para murid ini melarikan diri, berarti mereka tidak ada di TKP. Untuk mengetahuinya, mereka mengadakan penelitian wawancara kepada orang yang menyaksikan. Betul apa betul? Ya, betul. Betul. Apakah ini firman Tuhan? Ya, firman Tuhan. Firman Tuhan dari Hong Kong hasil penyelidikan. Gimana kamu ini? Ketika Yohanes menulis, apakah itu bukan ilham dari Allah? Dari mana orang wawancara kok dia meneliti kok? Saya mau katakan, apakah ketika dia menulis itu bukan ilham Allah? Mana ada ilham Allah menulis Enggak, kepada wartawan? standarnya itu ilham, Ya, ilham elah. Allah apa Anda gitu? Kayak Bang Iya. pengikut nih, Anda lagi ngomong apakah ini ilham juga? Lagi ngomong nih ilham juga nggak? Atas Saya seizin berdasarkan Alkitab, saya Tuhan. Diam berdasarkan Nabiri, firman yang diam saya Nabiri, baca. diam. Saya berdasarkan firman yang saya baca tentunya. Jadi apa yang tertulis di dalam Alkitab itu adalah ilham Allah. Sama Oke, baik dengan ya. saya tanya kepada Al-Quran Anda, apakah Enggak juga usah ke Al-Quran dulu. Ini jangan lari, jangan lari Ya. dulu. Sekarang, Jangan, kalau Anda memang baru Yohanes bertanya, ini adalah kemudian firman Anda tidak mau Tuhan, ditanya. Kalau Anda baiklah mau akan saya berdiskusi, bacakan Anda juga harus buktinya siap ya. bertanya. Ya, Harus siap ditanya. kalau Yohanes Hanya ini bertanya, adalah Anda firman tidak mau Tuhan, lu harus bertanya. percaya. Yohanes 17:3, Anda percaya? Percaya. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan, betul? Oke. Oke. Yesus, sebentar. Oke. Saya bisa jawab? Ah, ah. Saya Yesus bukan hanya sebagai utusan, tetapi Apalagi? dia juga sebagai Tuhan. Oke, dia juga baik. sebagai guru. Dia juga Oke. sebagai apa? Hakim. Oke, baik. Dia Dia juga sebagai anak Allah. Oke. Jadi dia bukan Apakah cuma sekedar dengerin? dia Apakah bukan hanya utusan? sekedar utusan. Dengerin. Oke, Bisa silakan. apakah utusan bisa merangkap sebagai Tuhan? Nah, bisa saja. Bisa. Buktinya, Oke. buktinya. Saya mau kasih bukti. Enggak usah, Saya mau enggak kasih usah. bukti. Oh, Dengerin dulu. Siapakah yang mengutus utusan ini? bapaknya. Bapaknya. Ya, Baik. Apakah waktu diutus dia juga Tuhan? ketika dia datang ke dunia ini dia sebagai manusia. Berarti dia bukan Tuhan. Ya. Berarti Yesus di dunia bukan Tuhan. Dia datang sebagai manusia. saya nggak tetapi nanya dia itu. punya keilahian. Ya. Apakah Yesus selama di dunia dia Tuhan? Ketika dia di dunia ini dia adalah sebagai manusia, dia sebagai Oke. utusan, dia sebagai guru, dia sebagai katakan. Saya nggak nanya itu. Oke. Sekarang saya bertanya, boleh saya Waktu di bertanya? dunia ini, Jangan Anda apakah terus bertanya. Yesus Tuhan atau bukan? Boleh saya bertanya dulu? Waktu di dunia ini, Yesus Tuhan atau bukan? Boleh saya bertanya dulu? Jangan Waktu cuma di Anda yang dunia bertanya. ini, Yesus Tuhan atau bukan? Jangan Gantian, saya bertanya. gantian. Apakah Nggak Anda bisa bertanya? ini topiknya. Jangan pindah topik Masalahnya dulu. Anda bertanya terus, Giliran kemudian ketika saya tersungkur, bertanya, Anda mau pindah tidak topik. berkesempatan. Gini, Giliran- ketika saya bertanya, Anda tidak berikan kesempatan. Nanti Gimana? akan saya beri Memangnya kesempatan Anda bertanya memangnya Anda wartawan? sepuasnya Memangnya Anda setelah wartawan? sholat maghrib. Kalau Anda wartawan, Ya, saya akan setelah sholat maghrib menjawab Anda akan terus. puas bertanya. Ini Anda jawab. cara Anda ngeles di sini gitu loh. Oh, tidak. Anda ngeles bertanya dalam terus. saat Ketika saya terpojok, bertanya, Anda tidak mau ngeles menjawab. gitu. Ya, Anda sekarang kau bertanya jawab terus, ketika dulu. saya bertanya, Anda Kau tidak jawab menjawab. dulu. Di saat kau terkontaminasi dengan pagan Yunani, kau nggak bisa membuktikan argumentasimu sendiri. Di Anda saat bertanya terus, Yesus di ketika saya dunia, bertanya, Anda tidak mau jawab. kau Itu mengatakan dia adalah bertanya utusan terus. Tuhan. Anda bertanya terus, Berarti tetapi ketika Yesus ditanya, itu Anda tidak bukan mau Tuhan. Kau percaya Ketika tulisan Anda Yohanes bertanya, adalah bertanya firman terus, tetapi ketika Tuhan, saya bertanya, Anda tidak artinya mau jawab. Yesus itu adalah utusan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Begitu. Karena tidak mungkin utusan bercampur dengan Tuhan. Tidak mungkin pengutus adalah yang diutus. Pengutus yang dan diutus dua oknum yang berbeda. Enggak mungkin dia mau menyatu. Karena yang diutus ini adalah pernah menjadi manusia mulai dari umur 1 hari sampai dewasa. Di Sudah? utusan ini mulai dari kecil dirawat sama ibunya, digendong sama ibunya, disekolahkan, mengajar. Sedangkan yang mengutus ini tidak punya fisik stay di surga, mengontrol utusannya di muka bumi ini, diberi firman untuk mengajarkan. Artinya apa? Pengutus dan diutus berbeda. Nah, sekarang kita cek siapa yang mengajari kalian menuhankan utusan ini. Jawabannya adalah
Paulus sebagaimana diterangkan di Roma 14:9. Dengan matinya Yesus di tiang salib, ia telah menjadi Tuhan. Jadi mati dulu, menjadi mayat dulu, kemudian menjadi Tuhan. Jadi guru utama Kristen seperti Anda ini adalah Paulus. Begitu Sudah dong. cukup? Cukup. Sudah? Ya. Oke, sekarang saya bantah ya. Jadi Yesus itu bukan hanya sebagai utusan. Karena utusan seperti Muhammad, dia tidak bisa menyelamatkan orang yang akan dibangkitkan. Kemudian sebagai utusan Muhammad kan dia tidak bisa menjadi hakim. Sebagai utusan juga Muhammad tidak bisa memberikan kehidupan yang kekal. Kalau hanya sebagai utusan pasti seperti Muhammad. Tetapi coba Anda lihat Yesus. Yesus berada di surga dan dia akan datang kembali dan akan memberikan upah kehidupan yang kekal kepada orang yang percaya kepadanya. Jadi itu saja sudah beda, bro. Jadi Yesus bukan cuma utusan. Yesus itu adalah Tuhan. Akulah yang awal Dulu dan saya bantah akulah dulu, yang ntar. Oke. akulah Biar yang dulu ya. awal Nggak, dan aku mau kasih akulah dia yang kehidupan akhir. kekal. Aku Oke. kasih kehidupan kekal buat bang pengikut. Aku pun bisa kasih kehidupan kekal. Wah. Tapi kekalnya di neraka bang ya. Nggak apa-apa, aku kasih. Nggak bisa Satu kok. dulu ya. Kekal, Dulu. kekal kok. Ntar dulu, saya bantah dulu nih orang ya. Saya bukan takut ditanya, bro. Ini menjelang maghrib. Dia mau pindah. Kalau dia bertanya pindah topik. Topiknya tadi ini. Tadi ada orang pergi kabur terus dilanjutkan sampai ini. Jadi gini ya. Kalau Anda mengatakan Yesus itu menyelamatkan, no problem, nggak apa-apa. Dia menyelamatkan Bani Israel, bukan menyelamatkan Bani Roma, gitu. Tapi anehnya adalah orang yang Anda mengatakan menyelamatkan, justru dia tidak selamat di tiang salib. Mati terkutuk, bro. Mati terkutuk, Galatia 3:13. Terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Bagaimana mungkin penyelamat mati terkutuk di tiang salib? Itu satu. Kedua, Yesus itu menurut Anda di surga, dia akan turun lagi begitu. Turun ngapain gitu? Bukankah Yesus berkata masih banyak yang ingin kusampaikan kepadamu, kalian belum sanggup menanggungnya, baiklah aku akan pergi, akan datang seorang penolong yang lain. Siapa orang ini yang akan datang? Dia lagi gitu. Artinya apa, bro? Mulai detik ini berhentilah menyatukan antara pengutus dengan yang diutus. Sampai kapanpun otak Anda itu sepertinya tidak akan pernah menerima kalau seorang utusan dituhankan. Karena utusan tetap utusan. Utusan adalah wakil Tuhan di muka bumi mengajarkan umat Israel. Gitu, anak orang loh itu. Teman-teman ya, paham? Silakan giliran kamu lagi. Bantah itu. Kenapa Sudah? bisa? Oke, saya bantah. Kenapa Oke, bisa saya Yesus bantah. juru selamat Oke, saya sedangkan dia sendiri tidak selamat di tiang salib? Silakan. Oke. Kenapa Yesus mati terkutuk? Dia terkutuk oleh dosa umat manusia, termasuk dosa saya. Tetapi saya bersyukur pada hari yang ketiga dia bangkit, naik ke surga. Bagaimana dengan Nabi Anda? Tetap dikubur, brother. Dan siapa yang akan membangkitkan Nabi Anda? Ya, Yesus. Ya, Baik, saya tetapi jawab. begini, kalau dia itu setia, dia taat kepada perintah Allah, pasti akan bangkit dan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi kalau Muhammad itu tidak taat, tidak menuruti hukum, ya pasti dia akan dihukum. Tetapi saya sudah mempunyai jaminan hidup kekal. Karena hanya Yesus yang dapat memberikan jaminan kehidupan yang kekal. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Dan ketika akan datang waktunya, pada kedatangan Yesus yang kedua kali, ya bukan Nabi Adam yang akan datang, bukan Nabi Ismail yang akan datang, bukan Musa yang akan datang, tetapi Yesus sendiri akan datang dan dia akan membawa upah, ya, upah kehidupan yang kekal. Kalau Anda bilang Yesus mati kok, dia yang bilang menyelamatkan tetapi tidak selamat, itu salah, bro. Dia Oke, sudah di baik. surga, dia sudah di surga, brother. Gantian. Jadi Oke, teman-teman Kristen di sini untuk memperkuat Yesus adalah Tuhan, dia bandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Mestinya dibandingkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi nggak apa-apa. Begini, bro, semua yang bernapas itu di muka bumi ini pasti wafat, termasuk Nabi Muhammad SAW. Itu. Jadi kalau Tuhan Anda sandingkan dengan Nabi, sepertinya nggak pantas. Karena Tuhan loh ini, Tuhan loh. Semestinya Tuhan Anda itu Anda sandingkan dengan apa kayak gitu? Dengan Tuhannya siapa kayak gitu? Dewa-dewa siapa gitu? Anda bandingkan dengan manusia. Itu satu. Mestinya kalau Anda mau membandingkan, angkat Paulus. Bagaimana matinya ke-12 murid Yesus? Ada nggak mati yang benar? Semua mati tragis, coy. Mestinya itu yang lo bandingkan. Paulus mati seperti apa? Tuhanmu aja, Tuhanmu nih,
di tiang salib mati mengenaskan menurut kisah yang bersumber dari Bibelmu sendiri. Diberi mahkota berduri, ditelanjangin, digamparin, diludahin. Saking capeknya memikul salib, diganti oleh Simon Kirene. Kemudian diambil lagi sampai di atas tanpa tanya jawab, langsung dieksekusi, diikat, dipaku. Sampai lambungnya dihajar. Apa ini yang Anda maksud? Iman Anda seperti ini? Ini ajaran pagan Yunani. Anaknya Bunda Maria tidak akan pernah diperlakukan demikian. Ini Yesus Yunani, bukan Yesua Amasia anaknya Bunda Maria. Kenapa? Saat-saat genting, Yesua Amasia berdoa kepada yang mengutus dia. Andaikan cawan ini berlalu dariku, bukan kehendakku, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Apakah pantas seorang rasul doanya ditolak oleh yang mengutus dia? Insya Allah pasti diterima. Seorang rasul itu nggak boleh dipermalukan. Karena dia punya kitab yang harus dilanjutkan pada rasul berikutnya. Yang Anda imani adalah Yesus Yunani yang diperlakukan, dimatikan bersamaan kedua pencuri sebelah kiri kanan itu. Anda ini mengatakan ini perbuatan baik. Ini perbuatan laknat, mematikan anak orang yang Anda anggap sebagai iman penebus dosa. Ini adalah ajaran pagan yang Anda imani. Ini bukan anak Bunda Maria yang dimatikan. Tapi Anda memakai namanya Yesus. Kemudian Anda mengkombinasi dengan apa kejadian-kejadian di masa lalu. Yaitu urusan-urusan pagan Yunani. Sekali lagi saya katakan bro. Yang mati ini bukan anaknya Bunda Maria. Tapi Yesus Yunani. Selesai. Oke, sudah? Oke. Jadi siapa sebetulnya yang membandingkan Yesus dengan Muhammad? Sebetulnya kan kalian, karena kalian hanya menganggap dia sebagai utusan. Ya kan? Kalian cuma menganggap dia sebagai nabi, sebagai utusan. Sebetulnya Yesus itu bukan hanya sebagai utusan, tetapi dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu tertulis juga dalam Alkitab. Jelas. Karena kalau hanya sebagai utusan, tak mungkin dia akan membangkitkan orang di akhir zaman. Kalau dia hanya sebagai utusan, tak mungkin dia akan memberikan upah kehidupan yang kekal. Kalau dia hanya sebagai utusan, tak mungkin dia akan datang dengan kemuliaan disertai oleh beribu-ribu malaikat, brother. Itu saja sudah bagaikan ala beda langit dan bumi. Kalau kita hanya mau menganggap Yesus sebagai utusan, kalau kita hanya menganggap Yesus sebagai nabi. Karena nabi siapa yang akan membangkitkan orang-orang mati di akhir zaman? Nabi siapa, utusan siapa yang akan datang menghakimi? Nabi siapa yang akan datang memberikan upah? Nabi siapa atau utusan siapa yang akan datang dengan kemuliaan diikuti oleh beribu-ribu malaikat? Tidak ada, brother, selain Yesus, karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu saja. Anda tidak bisa. Saya kemudian aja. Anda kepanjangan. Kemudian tunjukkan, tunjukkan satu data di Bible Yesus berkata aku Tuhan, di mana? Oke, baca Wahyu Baca di mana? pasal 1 ayat 7, Coba 8, Anda baca. ayat. Pertanyaannya begini, di mana Yesus pernah mengklaim dirinya adalah dia Tuhan? Di mana? Baca Yohanes. Baca di mana? Sorry. Baca apa? Baca Baca Wahyu koran. pasal 1 ayat 6 dan 7. Wahyu pasal 1 Anda ayat yang baca 7, lah. 8. Oke. Anda yang baca. Benar. Baca. Saya. Ya, pertanyaannya ingat ya. Yesus mengklaim dirinya dia adalah Tuhan. Di mana itu ya? Oke. Hebat juga ya Yesus mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Nekat ini orang mau menjawab. Bukan sebagai Tuhan, bahkan sebagai Allah, brother. Bukan cuma sebagai Tuhan. Tidak ada kata Allah di Bible-mu, bro. Ya. Kata Allah di Bible itu nggak ada. Wahyu pasal 1 ayat 8. Wahyu pasal mulai dari ayat 7 ya. Wahyu pasal 1 ayat 7 dan 8. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratap dia. Ya amin. Ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang ada, sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Siapakah yang awal dan yang akhir? Coba baca di Quran 57 ayat 3. Nah, dulu gantian bicara. Gantian. Wahyu ini yang menulis siapa ya?
Yohanes. Oke. Kalau Yohanes yang menulis ini pernyataan Yesus. Ya, betul. Yakin? Ya, yakin. Yakin. 100% yakin. Oke, yakin ya. Ingat ya, saya konsisten sebagai ya. orang Kristen, saya yakin. Konsisten Saya sebagai ya. orang Kristen, saya meyakini. Oke, jadi 100%. mimpi Yohanes di Pulau Patmos ini pernyataan Yesus ya. Ya, saya Oke, baik, yakin baik. 1000%. Baik, Alkitab baik, saya baik. pastilah saya yakin. Oke, baik. Kalau di Wahyu 1:8 aku adalah Alfa dan Omega, ini saya ikuti Anda loh ya. Apakah benar Anda meyakini Yesus yang awal dan yang akhir? Betul? Ya, betul. Betul. Kalau bapaknya Yesus bagaimana? Bapaknya, ya betul. Yakin saya juga. Berarti ada dua yang awal dan yang akhir, Yesus dan bapaknya. Yesus itu adalah awal dan akhir dia. Itulah Allah. Dari mana? Dari Hong Kong. Oke, Akulah sekarang kalau awal Yesus dan akhir. Alfa dan Omega, jadi apakah Anda setuju Yesus adalah Bapa itu sendiri? Yesus, oke. Ah, Yesus datang ke dunia ah. ini sebagai manusia. Gak Tetapi usah. dia Ini yang itu awal adalah dulu, Allah yang awal dulu masuk dibicarakan, menjadi belum manusia. akhirnya. Oke, Kita bentar. berbicara awal dulu. Ketika Yesus datang ke Dengerin dunia dulu. ini, dia sebagai manusia, saya ikuti dia Anda loh adalah ya. menjelma menjadi manusia. Aku enggak belum menjelma, ini Alfa dan Omega. Kita bicara awal dulu. Ya, Yang awal itu Yesus atau Bapak? akulah Alfa dan Omega itu adalah Allah sendiri. Yesus Berarti itu bukan adalah Yesus. Allah juga. Dengerin. Yang awal di sini Yesus atau Bapak? Jawab. Yesus itu, oke, ketika Yesus datang ke dunia ini dia adalah manusia. Saya nggak nanya ke dunia, kita bicara yang awal dulu. Pertanyaannya sederhana. Di sini Wahyu dengerin dulu. Oke. Wahyu 1 nomor 8. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Pertanyaan saya sederhana loh. Saya ikuti datamu loh. Oke, iya. Yang awal itu Yesus atau Bapak? Dijawab. Yesus, ya. Yesus yang datang ke dunia ini. Tetapi Saya dia nggak itu bilang adalah yang Allah datang. juga. Yang awal siapa? Yang awal dan akhir adalah Allah dan Allah itu adalah juga Yesus. Oke. Ya. Mana datanya Yesus adalah Bapak itu sendiri? Di mana? Baca di Yohanes 1 ayat 14. Apa itu? Dia telah menjelma menjadi manusia. Saya nggak nanya itu Firman. menjelma. Kamu ini kok penjelmaan melulu sih, pasang togel 4 angka kalau ini yang awal ini Yesus atau Bapak? Yesus itu adalah yang awal dan yang akhir. Dan Oke, Yesus baik. itu adalah Allah. Oke. Sebentar, Yesus Oke. itu adalah Allah Oke, yang gue ikuti telah seleramu. menjelma menjadi Oke. manusia. Oke. Yesus itu Kalau adalah Yesus Allah itu dan yang awal, manusia. konsisten ya. Yesus adalah Bapak yang awal. Yesus itu adalah Bapak itu sendiri yang awal. Ya. Oke. Waktu itu apakah waktu yang awal ini Yesus sudah punya fisik atau belum? Mau menjelaskan itu kan kita tidak bisa menjelaskan secara terperinci bagaimana keberadaan Allah itu, brother. Manusia itu. Saya nggak nanya Allah, saya nanya Yesus. Ya, memangnya Anda mau menjelaskan. Saya secara tanya, terperinci waktu bagaimana dia awal keberadaan itu, Allah. apakah Keberadaan itu Allah. sudah begini? Waktu awal aku Alfa dan Omega, itu sudah bernama Yesus atau belum bernama Yesus? Sebentar, keberadaan Allah itu. Saya nggak nanya manusia itu. kami tidak bisa menjelaskan. Alfa dan secara Omega terperinci. saya Tetapi tanyakan. saya mau katakan, Yesus itu adalah Alfa dan Allah Omega, yang bro, menjelma saya menjadi tanyakan. manusia. Alfa Sebentar. Omega ini, waktu awal Yesus ini, waktu awal, apakah sudah dia bernama Yesus atau belum bernama Yesus? Dijawab. Ketika dia datang dunia ini kan dia menjadi. Saya nggak nanya dunia dulu, bro, awal dulu. Nanti kita telusuri dari awal ke bawah ke dunia baru berakhir gitu loh. Waktu dia adalah dia datang ke Alfa dunia Omega, ini, dia sebagai waktu dia manusia. adalah awal, apakah dia sudah bernama Yesus atau belum bernama Yesus? Oke, jawaban saya ketika dia datang ke dunia ini. Saya nggak nanya ke dunia. Iya, Bukan itu jawaban pertanyaannya. saya. Anda mau apa saya jawaban Anda saya. ini membawa data, saya bacakan ya. Saya bacakan ketika data dia Anda nih. datang ke dunia ini, Saya dia perkuat menjadi- data menjadi Anda. manusia. Yohanes Aku 1 ayat adalah 15. Alfa dan Omega, firman Ya, Tuhan betul, Allah yang firman ada, Tuhan yang Allah. sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Ya. Jadi Yesus ini adalah yang awal, maha kuasa. Ya, Menurut betul. Anda, pertanyaan saya sederhana loh, Pak. Waktu awal-awal tidak ada sesuatu terjadi, hanya Yesus sendiri. Saya tanya, Pak.
Waktu dia masih sendiri, apakah dia bernama Yesus atau ada nama lain, Pak? Itu aja dulu, silakan. Yang pertama kan Allah, ketika dia datang ke dunia ini dia menjadi manusia. Berarti yang pertama bukan Yesus. Makanya ketika dia datang kena ke lagi dunia, lo. dia menjelma. Begini nih jadinya kalau anak orang lu Tuhan kan lu paksakan. Ketika dia datang ke dunia ini dia menjelma Oke. menjadi manusia. Oke. Paham? Ya? Berarti yang Oke. pertama bukan Yesus ya? Betul? Yang awal bukan Yesus ya? Pada awalnya Pak Akulah awal dan akhir. Iya, Itu yang awal ini siapa? Yang awal itu Allah. Bukan Yesus. Tadi saya sudah katakan Yesus kan penjelmaan Allah. Jadi Allah juga dia. Oke. Ketika dia datang ke dunia ini dia menjelma menjadi Oke, manusia. baik. Tetapi Yang menciptakan awalnya alam dia semesta siapa nih? tetap Yang menciptakan alam semesta awal-awal siapa? Allah. Bukan Yesus. Yesus juga. Oke, yang menciptakan manusia siapa? Yesus tetapi dalam rupa Oke. yang menciptakan alam semesta adalah Allah sendiri. Tetapi Bukan ketika Yesus. Yesus datang ke dunia, ya Yesus juga. Oke, Yesus juga. Oke, karena apakah Yesus Yesus yang menciptakan Adam? Yesus kan menjelma menjadi Dengerin. manusia. Apakah Yesus yang menciptakan Adam? Saya sudah tahu pertanyaan Anda akan merujuk kepada siapa yang menciptakan Maria? Yesus. Ya Allah. Siapa Allah? Ya Yesus juga. Jadi Berarti Yesus yang menciptakan ibu kandungnya? ya, tetapi ketika dia datang ke dunia ini dia menjadi manusia. Jadi, Aku mau maghrib siapa mau lanjutin? Ya. Tetapi yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah. Ketika Yesus datang ke dunia ini, dia adalah jelmaan Allah. Itu sudah terpasang. jelmaan. Jadi Tuhan menjelma. Sekalipun Anda mau putar sana sini, tetap Yesus itu adalah Tuhan, brother. Iya, coba ulang dulu Pak. Bang, coba ulang dulu. Anak kandung menciptakan ibu kandung. Coba diulang Pak. Yesus menciptakan segala sesuatu. Yesus karena menciptakan itu Bunda adalah Maria Allah. ya. Coba diulang Pak. Itu Yesus adalah menciptakan. Allah. Diulang dulu. Yesus menciptakan alam semesta ini. Ya. Yesus Yesus menciptakan. itu adalah Allah. Iya. Yesus adalah Allah Iya. yang menjelma menjadi manusia. Coba Jadi siapa diulang yang Pak. menciptakan? Iya, coba diulang dulu. Yesus menciptakan Bunda Maria. Coba diulang Pak. Oke. Yesus itu adalah datang ke dunia ini menjelma menjadi manusia. Tetapi dia juga adalah pencipta. Dia juga itu adalah pencipta, brother. Yesus itu adalah pencipta. Iya, tinggal ngomong Pak. Apa salahnya? Apa salahnya kalau Yesus adalah Iya, menurut pencipta? kamu nggak salah. Orang saya tidak persalahkan kamu kok. Saya bikin nyaman kok. Coba ulang Pak. Yesus menciptakan Bunda Maria. Diulang Pak. Itu tidak perlu diulang. Karena Kenapa, orang Pak? tahu Yesus itu adalah pencipta. Yesus itu adalah pencipta. Yesus itu adalah pencipta. Memangnya kenapa? Mau heran. Mau Oke. heran. Jadi orang Yesus itu jadi Bunda Maria ini pernah mengasuh sang pencipta ya Pak ya? kronologinya bukan seperti itu. Loh, Kronologinya bukan seperti itu. gimana sih Pak? Katanya Jangan Anda Yesus yang Anda mau awal. putar sana sini, orang sudah paham, brother. Anda mau putar sana sini, orang sudah paham Yesus. Nggak, itu saya mau adalah nanya Anda. Apakah Bunda Maria pernah mengasuh sang pencipta? Gimana Pak? Saya sudah jawab tadi. Percuma mau Enggak. jawab. Iya, Belum saya sudah jawab itu, brother. Yesus itu adalah pencipta. Tetapi dia datang Saya ke ulang dunia dulu, ini Pak, sebagai ya. manusia. Ulang Pak, apakah datang. Dia datang. dengerin dulu Pak pengikut. Apakah Bunda Maria pernah mengasuh yang menciptakan Bunda Maria? Pernah atau tidak Pak? Anda punya pertanyaan itu pertanyaan anak kecil, brother. Iya, pertanyaan anak kecil. Iya, itu pertanyaan anak kecil tinggal dijawab sama orang dewasa, silakan. Cuma Tadi itu lanjutin kan, dulu sini cuma maghrib itu Ustaz saja. Alif. Lanjutin dulu. Saya Ustaz. sudah katakan. Ya, aku Yesus 15 itu menit adalah lagi. pencipta. Iya, lanjutin dulu. Yesus itu adalah pencipta. Ya, dia datang ke dunia ini dia menjelma menjadi manusia karena dia itu adalah Allah. Seperti yang saya sudah katakan tadi. Pak, ini kalau dia pertanyaannya hanya- Pak kalau diperkuat ya Ustaz. hanya sebagai Apakah utusan, ini pertanyaannya diulang ya? dia Apakah akan Bunda melakukan Maria dengerin mungkin dengerin kalau Pak. dia hanya sebagai Panjang sekali utusan ngomongannya, nggak ada mungkin endingnya. dia akan membangkitkan Apakah orang-orang Bunda Maria? Kalau dia itu hanya Apakah sebagai Bunda manusia, Maria akan- pernah merawat mungkin yang akan memberikan upah menciptakan kehidupan Bunda yang Maria? Saya Yesus ulang ya itu Pak adalah ya. pencipta. Titik. Yesus itu adalah pencipta.
Kalau dia Iya. pencipta berarti segala sesuatu dia ciptakan. Bahkan Maria juga diciptakan oleh Yesus. Iya. Oke. Iya kan? Artinya Bunda Maria pernah menyusui yang menciptakan Bunda Maria ya. Kronologinya bukan seperti itu. Ya, Anda boleh ketawa tapi Lah emang begitu kan seperti itulah. kronologinya. Masya Allah. Silakan Ustaz. Maghrib. Oke, tadi tentang Iya. sahabat sebetulnya jadi sahabat itu untuk semua manusia, brother. Bukan cuma orang Yahudi. Karena Tuhan Allah itu untuk semua manusia, bukan cuma untuk orang Israel. Ya, Allah itu untuk juga orang Arab. Tetapi bukan Tuhan Mekah ya. Maaf kalau Tuhan Mekah, saya tidak tahu tentang Tuhan Mekah. Karena Muhammad kan hanya diperintahkan untuk menyembah. Ada ayatnya. Ini mau kemana lagi arahnya? Enggak, Iya. Mas, bang pengikut jalan. Halo. Enggak, kamu tadi katakan ya, ini sebenarnya hal yang unik ya tadi kalau Anda katakan memang Yesus itu adalah yang menciptakan ibunya, justru yang ibunya itu adalah yang melahirkan Yesus gitu ya. Tapi kamu sudah meyakini di situ ya, oke lah saya mau bolak-balik juga lucu. Ceritanya begini, brother. gimana? Sebentar. Saya mau luruskan. Oh, Jadi Yesus itu adalah menjelma Allah yang menjelma menjadi manusia. Jadi Ya. yang menciptakan alam semesta termasuk manusia adalah apa? Allah. Tetapi siapa Allah itu? Yesus juga termasuk Allah. Dia kan jelmaan. Dia Jadi? adalah manusia yang inkarnasi. Jadi Anak Allah kandung? yang menjadi inkarnasi manusia. Anak Yohanes kandung 1 menciptakan ayat ibu 14. kandung. Anak kandung menciptakan ibu kandung untuk melahirkan anak kandung gitu. Allah Ah. yang menciptakan. Allah yang Ah. menciptakan. Allah itu siapa Yesus Allah apa di bukan? sini? Yesus itu adalah Allah juga. Anak kandung menciptakan ibu kandung untuk melahirkan anak kandung. Tetapi sebentar, Ah. ketika Yesus datang ke dunia ini, dia kan sebagai Kemudian manusia. ciptaan ini, kemudian ciptaan merawat sang pencipta. Dia datang ke dunia Hebat ini, kan? dia kan sebagai manusia. Kena kan Tetapi lu? sebelum dia menjelma menjadi Silakan, manusia, Ustadz Alif. dia itu adalah Allah. Saya mau tanya, ketika Maria diciptakan, apakah Yesus sudah ada? Hah? Ketika Maria Katanya diciptakan, kamu tadi udah apakah Yesus ada. Orang dia menciptakan ibunya. Kenapa kau nanya lagi? Saya mau tanya, ketika Yesus, Orang dia udah ketika Maria sepakat kita. diciptakan, apakah Yesus ada? Ada. Ya ada, karena dia adalah awal dan akhir. Tetapi Iya dia udah datang- berarti Bunda Maria merawat. Iya. Ya Bunda Maria merawat yang menciptakan Bunda Maria. Tetapi Bunda dia Maria datang menyusui sebagai yang menciptakan Bunda Maria. manusia. Udah selesai. Sudah jelas. Jadi mau putar udah ke sana selesai kemari, kok. tetap Yesus itu Orang ini adalah kita nggak mau membantah Anda loh, Cuman malah ini- bikin nyaman Anda loh. Ya. Bener, makanya saya bilang tadi ya sudah kalau memang begitu. Ini mau lari ke sini loh, mengenai pernyataan Yesus sendiri bahwa Yesus tidak pernah mengakui dirinya itu sebagai Allah gitu. Makanya kan tadi dia bilang bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Sementara Yesus sendiri tidak pernah mengakui satu-satunya Allah yang benar itu bukan Yesus. Kata Yesus itu satu-satunya Tuhan, satu-satunya ilah yang benar menurut Yesus bukan Yesus. Karena dia kan datang Yohanes sebagai 17:3 manusia. itu kan dikatakan Iya, jelas. Karena dia akan datang sebagai manusia. Markus 12:29 itu jelas Dia bunyinya. tidak datang sebagai Allah. Kalau dia datang sebagai Allah, Iya. setiap orang yang memandangnya pasti mati, brother. Makanya Iya kan? karena Yesus sebagai manusia, maka Yesus bukan Allah, bener nggak? Dia datang ke dunia ini sebagai Bener kan? manusia, tetapi dia dari Allah sendiri. Nah, karena dia sebagai manusia, makanya Yesus bukan Allah, bener nggak? Salah. Yang benarnya begini. Loh, Yang benarnya begini. gimana? Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia, tetapi dia itu adalah Allah sendiri. Loh, gimana? Ya, ketika dia datang ke dunia ini dia sebagai manusia. Tak mungkin ketika dia datang sebagai Allah dia akan mati. Tidak mungkin Allah akan mati. Makanya Iya. Paulus katakan Sekarang gini, sekarang Bang ketika Pengikut, dia mati mari kita sebagai buktikan manusia. menurut Yesus. Mari kita Ya. buktikan menurut Yesus bahwa kata Yesus mereka mengenal Bapa ya, mengenal Engkau satu-satunya Allah Ya, yang satu-satunya benar. Allah yang hidup. Ya, Di situ Ya. ketika Yesus berkata seperti itu, di situ Yesus Allah atau bukan? Dia bertindak sebagai utusan. Itu sebabnya dia mengatakan apa? Iya, Utusan. ketika Yesus Iya. berkata, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau, Bapa, Satu-satunya satu-satunya Allah yang benar.
Itu menurut Yesus. Nah, Ya. ketika Yesus berbicara seperti itu, apakah Yesus di situ sebagai Allah? Dia sebagai manusia, sebagai utusan. Nah, Ya. sebagai manusia dan dia bukan Allah. Bener ya? Ya, waktu itu dia katakan seperti itu. Ya, Lah iya, Makanya kenapa? berarti Yesus bukan Allah kalau gitu udah jelas. Ngapain kau bilang Allah? dia Kita adalah nggak mundurkan nggak nih. ya, dia itu adalah Allah. Kenapa dia adalah Allah? Udah bilang, itu menurut Yesus sendiri kan Yesus bilang, Iya. mereka mengenal engkau Bapa satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya itu nggak ada duanya. Iya, betul. Makanya saya tanya di situ Yesus bukan Allah, bener bukan Allah, dia manusia. Ya bener dia manusia. Iya, waktu Terus kenapa Anda pernyataan paksakan dia itu adalah Allah? waktu dia mengatakan itu memang betul tidak ada satu-satunya Allah selain Allah Bapanya di sorga. Waktu itu dia katakan dia sebagai utusan. Tetapi di lain pihak dia juga itu adalah Allah adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Ya, Hancur, Yohanes hancurnya argumentasimu, bro. hancur apa Yohanes 1 ayat 14, brother? Kemudian Wahyu pasal 1 ayat 78, Wahyu 1 ayat Nah, Wahyu mari. Wahyu 1 ayat 17-18 itu jelas sekali, brother. coba kamu tadi kembali Coba lagi ke juga Wahyu. Anda baca di Wahyu 1 ayat Al-Quran. 8 apa bunyinya? Alfa dan Omega. Alfa dan Omega. Iya maksudnya. Al-Quran Akulah 57 Alfa ayat dan 3. Omega, itulah firman Tuhan Allah kan. Firman Allah bukan Yesus. Makanya kan di Wahyu 1 kan itu jelas kalimatnya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang diterima dari Allah Bapa gitu. Cobalah dicerna juga lah, dipahami membaca Bible itu lanjutkan, bukan ya. cuma Oke, saya lanjutkan di Wahyu 1 ayat 17. Karena aku melihat Waduh, dia, lari lagi. tersyukurlah aku di hadapan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya. 16 dulu dong, dibaca dulu Lalu dong. berkata, Woi, 19:16 dulu. 19:16 dulu. Oke, Anamas. Dan di tengah kanannya ia memegang 7 bintang dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati ya. Ini aku telah mati. Ini siapa perkataannya? Yesus ya. Namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi nggak ada satu nabi, satu utusan yang berani mengatakan Dia mengaku Tuhannya nabi. Selain Yesus. Dia mengaku Karena Tuhannya Yesus nabi. adalah Allah. iya. Karena Yesus adalah Allah, brother. Jadi jelas. Jadi tuh di situ Quran bahwa 57 memang ayat Quran 57 oke, ayat 3. al-hadid Baca huwal dulu. awal Mari wal kita- akhir wal dohir wal Ya. batin. Kenapa? Dia yang awal, dia yang akhir. Ini pernyataan Nah. juga Yesus sama, brother. Ya, pernyataan Yesus sama, brother. Jadi Oke, Yesus baik. bukan cuma sebagai utusan. Memang. saya ingin ketika tahu, dia begini, datang begini, ke pengikut. dunia ini, dia adalah sebagai utusan, tetapi dia itu adalah Loh, inkarnasi. Kamu itu Allah mau yang ke menjelma Al-Hadid, mau saya ajak nggak apa-apa. Kalau memang mau paham Al-Quran, saya ikutin. Gak usah Tan. Menjemput dari sini aja dulu, belum kelar sini. Iya, makanya kok tiba-tiba nyinggung ke Al-Hadid, orang tahu dari gaya dari bahasa Al-Quran aja enggak. Kamu kan Alfa Omega itu, bukan huwal awal wal akhir. Apa itu diksi wal awal itu nggak paham, makanya repot. Coba, Cuman Pak. barusan pengikut ini menarasikan Ayat 17, bahwa 18, brother, dia adalah yang awal dan yang akhir. iya dan pernah Bukan mati cuma kan. Alfa dan Omega. Iya. Apa Iya. masalahnya? Loh, yang pernah mati Tuhanmu pernah mati berarti. Tad, apakah firman Tuhan berbahasa Yunani, bro? Dia mati sebagai manusia, bukan mati sebagai Allah. Tad, tanya dulu, Tad. Apakah firman Tuhan berbahasa Yunani? Karena Allah tidak mungkin mati. Itu dengar Karena Allah tidak pertanyaannya. mungkin mati, brother. Tad, Yang mati manusia. Dia bro, datang dengerin sebagai dulu. manusia, brother. Apakah Apakah firman itu Tuhan berbahasa Yunani? Memangnya kenapa? Memangnya kalau firman Tuhan berbahasa Yunani kenapa? Memangnya Tuhannya hanya paham bahasa Yunani, bahasa Arab. Jadi Tuhan Yesus itu dari Allah. surga. Bukan Tuhan itu masalah. paham segala bahasa, Bukan brother. masalah kenapa. Emang Yesus bahasa Yunani. Dia bahasa Aramaik, tetapi waktu itu bahasa Yunani adalah merupakan bahasa internasional, brother. Memangnya Allah itu hanya paham bahasa Arab seperti Allah Tuhan Mekah.
Allah Abraham, Allah Ishak tidak pernah menyuruh umatnya untuk sholat pakai bahasa Arab, brother. Karena Allah Abraham, Ishak, Yakub memahami semua bahasa. Itu sebabnya Alkitab Oke, diterjemahkan sekarang kepada begini. semua bahasa. Bukan Mari cuma kita bahasa buktikan. Mari Indonesia, kita bukan buktikan. cuma Baik. bahasa Arab, Pengajaran Islam dengerin. Oke, ya, siap. Pengajaran Islam diajarkan penerima wahyunya menggunakan bahasa Arab. Ya, Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab. Kami diajarkan menggunakan bahasa Arab. Lalu kita kembali ke zaman Musa. Musa secara jelas ya dalam literatur sejarah, kita lihat sejarah, menggunakan kitabnya menggunakan bahasa apa? Ibrani, Hebrew. Orang Yahudi menggunakan bahasa Hebrew, ibadahnya menggunakan bahasa Ibrani. Jelas ya? Ya. Konsisten. Memangnya Itu kenapa? nabi loh, utusan Tuhan loh. Ya. Memangnya Bener kenapa? nggak? Benar. Nah, ini sekarang ini nih, yang beda satu ini. Ini yang satu ini gimana ini? Tuhannya berbahasa apa? Kitab sucinya ditulis pakai bahasa apa? Dan di Indonesia membacanya pakai bahasa apa? Coba kamu jelaskan. Oke. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan memahami semua bahasa. Ingat? Loh kok itu alasannya yang logis dong? Ya, kenapa? Bukan gitu masalahnya. Bukan. Masalahnya apa? Kalau kamu kan sekarang begini, kitab sucimu di Indonesia bahasa apa? Bahasa Indonesia. Nah, sementara Yesus tidak menggunakan bahasa Indonesia, bener nggak? Memangnya kenapa? Oh, bermasalah. Oh, tidak bermasalah. Karena itu kan waktu zaman Yesus juga itu bahasa Yunani itu sudah digunakan, brother. Jadi Loh, tidak masalah. kok malah Yunani lagi? Yunani Ya, aja bukan memang, bahasa Pak. Yesus. Gimana sih? Yesus menggunakan bahasa Aramaik, tetapi rasul-rasulnya pada waktu itu kan menggunakan bahasa Yunani. Ketika Alkitab itu Perjanjian Baru itu ditulis kan menggunakan bahasa ajaran Yunani. Ada apa Yesusnya. masalahnya? Ajaran Yesus contoh. Makanya kenapa? ketika ya menggunakan bahasa Indonesia keluar dari kaidah istilah bahasa yang sesungguhnya. Misal, ini misal ya, misal di dalam kitab Anda ditulis kata kafir. Ah, Nah, sementara konotasinya dibikin buruk di situ. Yang pernah kami baca semalam juga, Matius 5:20. 21 di situ dijelaskan di mana ada kata kafir. Yesus itu bukan ngomong kafir di situ. Di bahasa Indonesia disebut kata kafir, padahal di situ adalah kata bodoh, jahil gitu loh. Di dalam originalnya ucapan Yesus, kenapa jadi kata kafir? Ya inilah jadi masalah karena tidak sesuai dengan kaidah bahasa. Belum lagi yang lain-lain nanti kalau kita kupas, kita bahas. itu masalah bahasa saya kira enggak masalah, brother. Karena Loh, apa? jadi Karena bermasalah. waktu penerjemahan Alkitab ini ada juga kan Muslim yang turut membantu penerjemahan ini. Seperti ada juga Oke. dulu itu menggunakan kata masjid, tapi itu kan Iya. mencari padanannya. Tetapi itu tidak masalah, itu soal kecil. Sejarah brother. awal penerjemahan. Lalu apakah ada orang Kristen nggak yang memperbaiki penerjemahan itu? Kawan-kawan, saya belum waktu sholat, aman ya? Ya lanjut. Jadi apakah ada orang Kristen yang memperbaiki terjemahan? Saya tanya. Ya, ada juga yang memperbaiki. Seperti kan tadi ada masjid, kemudian diganti dengan gereja. Nah ini kembalinya. Ini Bang Adi geser nggak apa-apa ya? Ini bahasannya sambil ngisi waktu kita, sambil nunggu yang lainnya mungkin. Nanti kalau mau tanya-tanya boleh. Nah makanya kalau memperbaiki, kenapa nggak diperbaiki semuanya? Misalnya apa yang mau diperbaiki? Ya salah satunya tadi saya bilang contoh satu kata kafir itu sendiri. Di kata kafir itu di mana itu? Silakan di Matius 5. Matius 5. Coba dibacakan Matius 5. Matius 5:20 baca aja. Ya, masalahnya Matius 5 ayat 20 itu masalahnya apa? Sebentar, saya siapkan dulu. Ya, 22 ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Nah, di mana Yesus berkata kafir di situ? Itu kan penerjemahan bahasa Indonesia. Sementara kata kafir itu dari bahasa Arab, dan di bahasa Arab kafir itu adalah orang yang menutup diri. Ayat 20 ya. 22. Matius 5 22. Matius 5, tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir haruslah dihadapkan ke mahkamah agama. Saya mau lihat dulu Alkitab bahasa Inggris saya. Matius 5 ayat 22.
I say unto you that whosoever is angry with her brother without a cause shall be in danger of the judgment, and whosoever... Mana suaranya ini kok pelan bener? Okay. But I say unto you that whosoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whosoever shall say to his brother, Raka, shall be in danger of the council. But whosoever shall say, the fool shall be in danger of hellfire. Jadi Apa itu masalahnya, raka dalam bahasa asli itu? Terjemahnya apa itu? kalau raka, kalau di terjemahan bahasa Indonesia ini dibilang kafir. Ya salah makanya. Makanya saya bilang apa kata itu sebenarnya artinya apa? Bukan kafir, itu nggak sesuai. Saya tinggal mau cari ini kata raka dulu, ya. Saya belum Itu temukan kata artinya itu bodoh, jahil, bebal. Itu kalau terjemahan ke bahasa Indonesianya. Tapi kenapa diartikan kafir? Makanya saya bilang inilah salah satu orang akhirnya tersesat dengan terjemahan gitu loh. Saya kira kami tidak tersesat dengan terjemahan karena cuma ini masalah bahasa, tidak semuanya juga seperti itu kan. Cuma ada Ya ini satu dua kata. saya ngasih Cuma satu dua contoh kata. ketika tadi masalah penerjemahan. Coba Anda berikan contoh yang lain lagi yang bisa menyesatkan. Saya kira tidak ada Halo, yang ya menyesatkan. sekarang kata Allah sendiri aja itu paling paten itu. Wah, Allah itu kan sudah digunakan oleh non-Muslim jauh sebelum Islam muncul. Itu kan Nah, kata ini Allah jadi itu sudah bahasan digunakan lagi. juga. Tapi ini udah mau masuk maghrib tempat saya, Bang. Kata Allah digunakan itu sebagai nama diri, nama zat itu di Kristen Arab sendiri begitu. Sementara di Indonesia dibalik maknanya menjadi gelar, menjadi sebutan. Itulah yang bermasalah. Makanya di TB2 sendiri yang dulu jangan ada Allah lain, sekarang diganti jangan ada ilah lain. Itu bukti ketidakkonsistenan. Masalahnya merevisinya sedikit-sedikit. Kenapa nggak tuntasin kata Allah itu dibuang? Selesai perkara itu. Nah inilah kenapa saya bilang tadi jangan terfokus kepada terjemahan, fokus kepada original ketika sebagaimana kalimat-kalimat yang diucapkan oleh Yesus agar tidak bertabrakan dengan negara lain, apalagi dengan agama lain, apalagi yang di Indonesia ini banyak terminologi yang diambil dari bahasa Al-Quran begitu. Saya mungkin Masalahnya mau begini, brother. Masalahnya Abang begini. bilang dulu, Masalahnya saya begini. Bahasa ini kan mau maghrib. universal. Jadi siapa saja bisa menggunakan bahasa itu. Ya kan? Kan kalaupun kami menggunakan kata Allah, Allah yang kami sembahkan berbeda dengan Allah yang Muslim sembah. Enggak, itu bermasalah kaidah bahasa. Ini nggak usah pembelaan. Kristen sendiri banyak yang memprotes kok. Ya, jangan kami Muslim yang memprotes. Kristen sendiri sudah memprotes karena itu pemerkosaan bahasa ya. Nggak usah dibela lagi, nggak usah dibela lagi. Makanya brother. satu-satunya meredam itu adalah dihapus Orang kata Arab itu saja diganti. pemilik bahasa mereka tidak komplain, brother. Nah, di Orang Arab Arab pemilik sendiri bahasanya penggunaan mereka kata Allah itu nggak tidak digeser komplain. maknanya. Nggak digeser maknanya. Monitor Bu Rahma, Bang Handi, saya izin mau standby host. Saya mau maghrib. Maaf ya Bang pengikut ya, Oke, silakan ya, yang lain. Oke ya, maaf juga ya kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Oke, Bang Handi, mana Bang Handi? Lagi Saya sholat. mau pamit dulu ini. Saya kira Mau kemana Pak? Ya. Udah selesai. sudah selesai.